Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, selamat dan puji syukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Semoga ini menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah ya dalam menuntut ilmu. Kita luruskan niat, apapun yang kita lakukan, kita berangkat karena lillahi ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dan pada kesempatan kali ini kita dipertemukan untuk membahas ataupun mengenal yang dinamakan dengan filsafat ilmu. Ya, mata kuliah kita filsafat ilmu, tapi insya Allah kita akan berusaha untuk menuntaskan segala bentuk yang terkait dengan materi yang akan kita diskusikan dalam setiap pertemuan pada semester ini. Baik, saya akan kirimkan dulu ini nama silabus. Ya, silabus sebentar. Mana dia silabusnya? Muncul ya. Oke, ya silabus itu sudah dikirim. Ya, mari pertama sekali kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita baru masuk pertama yaitu pengertian filsafat. Ya, pengertian filsafat. Mungkin secara umum dipahami atau dikenal bahwasanya filsafat itu berasal dari Yunani. Tetapi, nah ini tetapi, ya, yang namanya filsafat itu tidak terbatas hanya dimiliki oleh orang Yunani. Ya. Peradaban-peradaban yang lain pun sudah memiliki yang dinamakan filsafat, ya, atau sudah berfilsafat dalam kehidupannya, sudah memiliki filosofi dalam kehidupannya. Hanya saja, ya, istilah ini dikenal dalam bahasa Yunani, ya, dan keilmuan ini juga berkembang di Yunani. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, daerah-daerah selain daerah Yunani, ya, belum berfilsafat sebagaimana orang-orang Yunani berfilsafat. Artinya seperti ini. Lahirnya istilah filsafat dari Yunani. Tapi bukan berarti, ya, selain daripada Yunani tidak punya filsafat atau belum berfilsafat sebelum orang-orang Yunani. Ini kita perlu landaskan dulu pemahaman ini.
Ya, memang istilahnya berasal dari bahasa Yunani. Dan kajiannya juga banyak dikaji dari pemikiran Yunani di awal perkembangannya. Atau di mana ada nanti Islam bertemu dengan warisan-warisan peradaban. Salah satunya adalah warisan peradaban yang dikenal dengan peradaban Yunani, yaitu salah satunya adalah filsafat. Ini yang pertama sekali. Ya. Nah, kita masuk secara bahasa sekarang dulu. Ya. Dari bahasa Yunani dikenal dengan filosofia. Ya. Atau bahasa kitanya dikenal dengan filsafat. Bahasa Arabnya atau namanya musta'rabah namanya falsafah. Namun yang jelas itu terambil dari asal kata Yunani yaitu filosofia. Secara bahasa terbagi dari dua unsur kata, philen ataupun philos, dan yang kedua adalah sophia. Philen berarti adalah mencintai, ataupun philos ya. Sedangkan sophia artinya adalah kebenaran atau kebijaksanaan, ya wisdom, kearifan ataupun hikmat. Ya. Dapat kita pahami atau kita simpulkan istilah filosofia yang terdiri dari dua suku kata ini berarti adalah sebuah daya, upaya, pemikiran, dan renungan manusia untuk mencari kebenaran hakiki atau sejati dalam arti kebijaksanaan ataupun hikmat. Jadi itu yang disebut dengan filsafat. Ya. Jadi apa itu filsafat? Ya. Filsafat artinya adalah bagaimana ya seseorang melalui daya pikirnya untuk mencapai kepada hikmat, untuk mencapai kepada hakikat kebenaran sesuatu. Ya. Itu yang disebut dengan filsafat. Orang yang mencintai, menyukai, atau ingin ya mengenal hakikat segala sesuatu. Itu yang disebut dengan filsafat secara bahasa dulu. Secara bahasa. Kita pahami filsafat itu secara bahasa terlebih dahulu. Artinya adalah cinta terhadap hikmat, cinta terhadap kebijaksanaan, ya, cinta kepada kebenaran, cinta pada kearifan, ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan filsafat. Jadi, nah, sekarang kita masuk kepada istilah, ya, definisi filsafat secara istilah. Dapat kita temukan, ya, bahwasanya pengertian filsafat secara istilah ini banyak, ya, banyak. Tidak ada istilah yang baku, ya, tentang definisi dari filsafat ini. Tapi hanya dapat dipahami ya dari berbagai macam istilah yang dikemukakan oleh para pakar, ya, dapat memahami filsafat itu setelah didalami apa yang dimaksud atau apa yang dipahami dengan apa itu filsafat. Namun beberapa pakar ya mencoba untuk mendefinisikan secara istilah apa itu filsafat.
Menurut Imam Al-Farabi, ya, Imam Al-Farabi mendefinisikan filsafat, ya, bahwasanya ia adalah ilmu, ya, tentang segala sesuatu yang ada, ya, bima hiya maujudah, ya, sebagaimana adanya dia. Nah, itu dia. Tidak pusing kan? Ilmu tentang segala sesuatu yang ada sebagaimana adanya dia. Artinya adalah mengetahui segala sesuatu yang ada itu, ya, sampai memahami, ya, keberadaan hakikat atau hakikat keberadaannya, ya, mencari dari sisi terdalam, ya, sehingga dipahami, ya, esensi keberadaan sesuatu tersebut sesuai dengan keberadaannya, ya, sesuai dengan keberadaannya, tanpa, ya, memahami sesuatu itu dari luar dirinya, dari luar sesuatu yang ada tadi. Misal, contoh, kita melihat misalnya meja. Kita melihat yang dinamakan meja. Nah, ketika melihat meja, ya, ketika melihat meja, apa yang menjadi sesuatu yang nyata adanya dari meja itu? Ya. Meja ada, ya, meja ada. Tapi meja itu menunjukkan sesuatu yang nyata yang terdapat pada meja itu. Ya. Apa yang nyata dari meja itu? Ya, apa yang nyata dari meja itu? Bentuknya, bahannya, atau ada sesuatu yang lebih mendasar, ya, dari keberadaan meja itu sendiri. Ya. Apa yang ingin disampaikan oleh meja? Ya. Maka seorang filosof melihat, ya, keberadaan meja itu, ya, menunjukkan tentang sesuatu bagaimana adanya dia. Adanya dia itu diadakan. Ya, adanya dia itu diadakan. Siapa yang mengadakannya? Ya, tukang meja. Ya, tukang meja. Nah, berarti bi annaha ilmu bil maujudat. Ilmu tentang segala sesuatu yang ada. Adanya apa? Adanya meja terbuat dari kayu, bentuknya petak. Bima huwa maujud. Ya.
sebagaimana adanya dia. Adanya dia apa? Adanya dia itu menunjukkan tentang hakikat keberadaannya. Apa hakikat keberadaannya? Hakikat keberadaannya adalah menunjukkan adanya ya yang mengadakan adanya dia. Itu yang dimaksud dengan istilah Al-Farabi. Sedangkan Immanuel Kant menjelaskan filsafat seperti ini. Segala pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup 4 persoalan. Ya. Apakah yang dapat kita ketahui? Jawabannya berarti metafisik. Apa itu metafisik? Ada yang coba bisa menjawab apa itu metafisik? Ada namanya fisika, ada namanya metafisika. Ada namanya fisik, ada namanya metafisik. Ya. Contoh yang pertama tadi itu adalah metafisik. Ya. Fisiknya apa? Meja. Metafisiknya apa? Sesuatu yang ada di balik meja, itu disebut dengan metafisik. Ya, di balik sesuatu yang tampak. Itu yang disebut dengan metafisik. Kalau sesuatu itu jelas, kelihatan, tampak, terdengar, maka itu disebut dengan fisik. Sedangkan metafisik di balik apa yang terlihat. Melihat di balik apa yang terlihat, mendengar apa di balik yang terdengar. Ya. Contoh, kita nonton berita di TV. Ya. Kita nonton berita di TV. Contoh ini, bahasa seperti ini. Ada info tentang penembakan yang dilakukan oleh teroris misal. Ya. Nah, itu kan yang tampak. Itu yang terdengar. Tetapi apakah itu kenyataan yang sebenarnya? Atau apakah sesuatu di balik itu? Itu yang disebut dengan metafisik. Sesuatu yang di balik itu. Oh, ternyata ya ada propaganda terhadap Islam, misal. Bisa jadi. Ya, sehingga setiap apapun perlakuan ataupun tindakan yang dilakukan oleh umat Islam selalu dilabeli dengan tindakan terorisme, istilahnya seperti itu. Misal, ya itu dibalik, itu namanya metafisik. Apa yang seharusnya kita kerjakan? Itu jawabannya etika. Ya, terus sampai di manakah harapan kita? Ya, itu bagaimana cara kita, way of life namanya. Bagaimana cara kita hidup? Ya, apakah yang dinamakan manusia? Ya, itu namanya, jawabannya nanti ada di antropologi. Nah, ini istilah yang dikemukakan oleh contoh istilah ya oleh beberapa pakar tentang apa itu pengertian dari filsafat. Ini belum masuk filsafat ilmu ya, ini baru masuk filsafat saja dulu. Ya. Selanjutnya, ya Hasbullah Bakri berkesimpulan sebagai berikut. Ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan. Ya, ketuhanan tadi bisa disebut metafisik ya, alam semesta ya, dan manusia. Sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan tersebut. Ini Hasbullah Bakri mencoba menyimpulkan dari beberapa istilah ya filsafat secara pengertian filsafat secara istilah dari berbagai sumber.
Dia menyimpulkan ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu. Ya, karena yang segala sesuatu itu dapat difikirkan, itu bahasanya. Ya, dengan mendalam. Ya, karena filsafat itu kajiannya mendalam, ke dasar, ke pangkal, ke akar-akarnya. Ya, mencari sesuatu itu sampai kepada ke akar-akarnya. Ya, mengenai ketuhanan, mengenai alam semesta, mengenai manusia. Sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu. Nah, itu yang disebut dengan filsafat menurut Bakri. Nah, sumber dari filsafat itu sendiri siapa? Selagi ada manusia, maka sumbernya adalah manusia. Ya, selama ada filsafat, maka sumbernya adalah manusia. Selama ada manusia, maka sumbernya bisa menghasilkan filsafat, atau manusia adalah sumber dari filsafat. Ya, sumber filsafat itu siapa? Adalah manusia. Kenapa? Manusia itu berpikir. Karena manusia itu berpikir. Ya, baik berpikir secara akal ataupun berpikir secara kolbu. Ya, baik berpikir secara akal ataupun berpikir secara kolbu untuk mencari kebenaran. Ya. Dan akhirnya mencapai kebenaran hakiki. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai kepada kebenaran yang hakiki. Ya. Selama masih ada manusia berpikir, maka dia telah berfilsafat. Selama itu pun filsafat itu ada. Sederhananya adalah filsafat adalah berpikir. Nah, itu aja sederhananya. Ya, berpikir dengan menggunakan akal ataupun hati untuk mencapai kepada kebenaran sesuatu, untuk mencapai hakikat sesuatu. Ya, itu yang disebut dengan filsafat. Filsafat sederhananya adalah berpikir. Selama manusia berpikir, maka selama itu filsafat ada. Filsafat artinya adalah berpikir. Ya, tapi berpikir yang bagaimana? Nah, ini ada ketentuannya. Ya, berpikir yang seperti apa yang dikategorikan dengan filsafat. Ya, sederhananya adalah berfilsafat itu artinya adalah berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang segala sesuatu. Ya, untuk mencapai kebenaran, untuk menemukan hikmah, ya, untuk mendapatkan hikmah, menemukan kebenaran dan yang hakiki dari segala sesuatu itu. Ya. Nah, nanti kan kita singgung bagaimana yang disebut dengan berpikir secara filsafat itu. Ya, kan kita singgung bagaimana yang disebut berpikir secara filsafat, atau kita sebut bagaimana yang disebut dengan berfilsafat. Ya. Sederhananya tadi adalah berfilsafat itu artinya adalah berpikir. Ya, tentang segala sesuatu. Ya, tentang segala sesuatu. Ya. Apa itu segala sesuatu? Baik tentang Tuhan, alam semesta, manusia, dipikirkan semuanya. Ya. Mengenai siapa? Tuhan ini. Alam semesta ini yang dipikirkan oleh manusia, dan manusia itu sendiri. Ya, manusia memikirkan tentang manusia. Ya. Untuk apa? Untuk mencapai yang namanya mengenal hikmah, mencapai kepada satu kebenaran, ya. Sehingga manusia terjawab, ya, segala keraguannya, segala bentuk perasa penasarannya, ya, memahami hikmah dan hakikat dari segala sesuatu yang ada. Ya. Nah, objek mana objek ini? Oke, objek filsafat. Ya. Objek berpikir manusia lah bahasanya ya. Objek berpikir manusia itu adalah objek material pertama. Ya. Yaitu segala sesuatu yang tak terbatas. Ya. Itu disebut objek material.
Jadi yang dipikirkan manusia itu apa? Segala sesuatu yang tidak terbatas. Yang ingin diketahui manusia apa? Ya segala sesuatu. Segala sesuatu yang mana? Yang ada. Ya. Segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu ada, maka itu dapat dipikirkan oleh manusia. Ya. Selama segala sesuatu itu ada, maka itu dapat dipikirkan oleh manusia. Ya. Coba sebutkan, saya pengen ada bisa yang menjawab pertanyaan saya ini. Coba sebutkan ya satu saja yang tidak ada. Ya. Siapa yang coba bisa menjawab? Silakan. Coba sebutkan satu saja yang tidak ada. Ya. Siapa yang bisa menjawabnya? Langsung saya kasih nilai A. Ya. Coba sebutkan satu saja yang tidak ada. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk memikirkannya. Tidak ada yang bisa menjawab? Ini kita berapa orang jumlahnya nih? Izin Pak, Ya, boleh, silakan. kalau menurut Ulia sesuatu yang tidak ada, ya tidak ada Pak. Karena sesuatu hal yang ada di atas dunia ini kan, seperti alam semesta ini kan pasti ada. Jadi sesuatu yang tidak ada, ya tidak ada Pak maksudnya. Nggak ada gitu. Kayak gitu aja Pak. Kayak gitu. Ya. Sudah jelas tidak ada. Ngapain kalian pikirkan pertanyaan saya? Ya, itu jawabannya. Udah jelas nggak ada, ngapain dipikirkan gitu. Yang dapat dipikirkan itu hanya segala sesuatu yang ada. Kalau tidak ada, mau dicari kemanapun ya tetap tidak ada. Ya, jadi itu. Jadi segala sesuatu yang ada itu bisa dipikirkan. Itu objek material namanya. Ya, menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan, ya tujuan filsafat tadi apa? Kita mencintai hikmah, kebenaran, itu tujuannya tadi. Ya, memahami hakikat yang ada. Ya, filsafat kesemestaan, keuniversalan dan keumuman bukan vertikal secara mendasar ataupun sedalam-dalamnya. Ya, tentunya memahami hakikat yang ada. Sedangkan objek formal, ya, dari yang ada tadi, sudah yang kita pikirkan tadi, secara formalnya, ya, itu disebut dengan metodologi atau sudut atau cara pandang khas filsafat atau pendekatan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret sifatnya fisik ataupun metafisik, abstrak ataupun spiritual, logis, konsepsional, rohani, nilai-nilai, ya itu semua bisa. Itu disebut dengan metodologi, itu disebut dengan objek formal. Pendekatan, ya pendekatan, ya objek filsafat itu ada dua, objek material, ya segala sesuatu yang ada, itu ada juga disebut dengan objek pendekatan. Pendekatan kita untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan kita itu apa? Ya, itu disebut dengan objek formal. Pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji tentang hakikat yang ingin kita ketahui, ya. Baik yang sifatnya itu konkret yang ingin kita ketahui itu. Sesuatu yang ingin kita ketahui sifatnya konkret, ada, nyata. Misalnya ini air. Nyata dia kan. Ya, bukan fisik. Bisa saja udara. Ya, udara. Atau apa lagi abstrak misalnya. Akal. Ya, akal. Spiritual misalnya. Ini kajian-kajian kita tasawuf nanti bisa. Atau nilai-nilai keagamaan. Ya. Metafisik, balik sesuatu yang tampak tadi. Ya, bahkan mengenai Tuhan pencipta
alam ini. Jadi objek formal misalnya seperti ini. Objek materialnya apa? Misalnya kita otomotif. Nah, saya sederhanakan ini. Objek materialnya apa? Otomotif. Objek formalnya apa? Suzuki misalnya. Nah, kayak gitu. Ya. Umum khusus. Ah, sederhana kayak gitulah. Ya, umum khusus. Kita sekarang ingin belajar tentang apa? Kita belajar tentang otomotif. Oke, konsentrasinya mana? Konsentrasinya misalnya Honda misalnya. Konsentrasinya misalnya Toyota misal dan seterusnya. Itu disebut dengan objek material dan objek formal. Selanjutnya, ya ini disebut dengan sini dulu aja lah, ya. Ciri-ciri berpikir dalam filsafat ini tadi bedanya, ya. Berfilsafat itu artinya adalah berpikir. Tapi bagaimana berpikir yang disebut dengan berpikir secara filosofis? Nah ini dia. Yang pertama deskriptif, ya, deskriptif. Yang kedua itu adalah kritis dan analitis, evaluatif dan normatif, spekulatif dan sistematis. Ya, spekulatif dan sistematis. Itu yang disebut dengan ciri-ciri berpikir filsafat. Ya, kalau tidak masuk dalam kategori ini, maka itu tidak disebut dengan cara berpikir filsafat. Sederhananya tadi adalah berfilsafat artinya adalah berpikir. Berpikir tentang segala sesuatu untuk menemukan kebenaran sesuatu atau mencapai kepada hakikat sesuatu. Ya. Baik itu nilai dan apa segala macam seterusnya. Nah, bagaimana caranya yang dikategorikan berpikir filsafat? Ini dia, deskriptif, kritis ataupun analitis, evaluatif dan normatif, spekulatif dan sistematis. Kalau sudah begini cara berpikirnya, maka disebut dengan ini kategori masuk cara berpikir filosofis. Ya. Di luar dari ini ngelantur aja, misalnya orang mabok. Ya, orang mabok, kita tanya. Ya, orang mabok kita tanya. Yang mabok siapa? Orang yang mabok atau yang bertanya? Kan itu pertanyaannya. Ya, kalau orang mabok berarti dia ngelantur, dia tidak berpikir secara deskriptif. Ngasal gitu, asbun. Ya, asbun, tidak punya data, ya, sok tahu bahasanya kayak gitulah. Orang filsafat itu bahasanya tidak ada yang sok tahu, dia punya deskriptif, dia punya analisis. Ya, dia kritis. Dia punya evaluatif ataupun normatif. Dia spekulasi. Spekulasi itu boleh-boleh saja. Sampai dia nanti menemukan kebenaran dan sifatnya adalah sistematis. Sistematis itu dari A, B, C, D, dia punya ya tahapan pertanyaannya, tahapan langkah-langkah yang akan dia lakukan dalam pola cara dia berpikir. Artinya apa? Modus filsafat seperti ini. Spekulatif adalah cara berpikir secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada untuk upaya pencarian tentang tatanan dari keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Cara berpikir secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada. Ya. Filsafat spekulatif, nah, biasanya ini, ya, untuk menemukan keutuhan totalitas dan koherensi dalam keseluruhan alam, pemikiran dan pengalaman. Ya. Preskriptif. Preskriptif berupaya menentukan standar pengujian nilai, tindakan dan apresiasi seni. Nah, ini modus filsafat dari cara 5 berpikir tadi. Ya, nilai-nilai yang akan timbul nih 3 ini ya. Spekulatif, preskriptif dan analitis. Analitis memusatkan perhatian pada kata-kata dan maknanya atau menyelidiki pengertian tertentu, contohnya sebab, pikiran, kebebasan akademis dan kesamaan kesempatan agar dapat menilai makna yang sesuai dalam konteks yang berbeda. Ketidakkonsistenan mungkin timbul apabila makna yang sesuai dalam dan seterusnya. Nah, jadi gini, modus dalam filsafat, ya modus ini artinya adalah yang akan ditemukan nanti dalam kita berpikir secara filosofis. Yang pertama, spekulatif adalah berpikir secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada untuk upaya pencarian tentang tatanan dari keseluruhan pengetahuan. Ya.
upaya pencarian tentang tatanan dari seluruh pengetahuan dan pengalaman. Ini yang akan nanti ditemukan ketika kita menggunakan yang namanya ciri berpikir secara filosofis. Yang kedua, modusnya adalah bentuknya adalah preskriptif, ya, yaitu berupaya menentukan standar pengujian nilai. Nah, kita nanti akan menemukan harus menilaikan standar nih. Ini standarnya apa? Kita berpikir filosofis. Nanti kita akan ketemu pada standar-standar yang akan kita gunakan untuk menemukan atau mencapai kepada hakikat sesuatu. Terus ada yang disebut dengan analitis, ya, menyelidiki pengertian-pengertian tertentu, ya, ya. Ini lebih kepada hubungan sebab akibat, ya, hubungan sebab akibat, ya. Kenapa bisa seperti ini, lalu kenapa bisa seperti itu, dianalisis, ya, memahami hubungan sebab akibat terhadap satu keadaan dengan keadaan yang lain, ya, antara satu keadaan dengan keadaan ini akan kita temukan nanti ketika kita mendalami atau menjalani yang namanya berpikir secara filosofis, ya, berpikir secara filosofis. Nah, secara umum dapat kita pahami bahwasanya filsafat itu adalah berpikir, ya. Filsafat itu adalah berpikir yang sistematis, terstruktur, terencana, apalagi, ya. Terus radikal. Radikal itu artinya apa? Menyeluruh. Tidak ada batasan. Apapun bisa kita tanyakan untuk filsafat. Ya, terstruktur, ya, mendasar, radikal, ya, universal, umum, ya, cakupannya apa saja, ya, untuk menemukan kebenaran sesuatu atau untuk menemukan hakikat sesuatu. Ya, baik itu berupa nilai, ya, ataupun yang disebut dengan jawaban terhadap yang namanya metafisik, ontologi, atau yang disebut dengan metode, yang disebut juga dengan atau yang disebut juga dengan aksiologi ataupun dengan nilai nantinya, ya, ontologi, aksiologi, ya, yang menjadi bagian dari ruang lingkup filsafat itu sendiri, ya, menjadi bagian dari ruang lingkup filsafat. Nah, itu pengertian umum, ya, yang kita sebut dengan filsafat. Mulai tadi dari pemahamannya secara bahasa dan istilah. Yang kedua, ya, pengertian dia secara menurut pakar, ya. Terus yang ketiga yang dapat kita ambil itu adalah bagaimana pemahaman kita terhadap apa itu filsafat itu sendiri. Selanjutnya adalah manusia sebagai sumber dari filsafat itu sendiri, ya. Terus ketika berfilsafat, berpikir, itu adalah ada objek material, ada objek formal, ya. Objek material itu disebut dengan umum, objek formal itu disebut juga dengan khusus. Misalnya objek materialnya adalah otomotif, maka objek khususnya atau objek formalnya bisa kita ambil sub dari otomotif itu sendiri adalah Toyota misalnya ataupun Honda. Nah, modus filsafat dan cara berpikir filsafat, yang disebut cara berpikir filsafat itu adalah deskriptif, kritis, evaluatif, normatif, spekulatif, dan sistematis. Kalau tidak seperti ini maka tidak disebut dengan cara berpikir filosofis. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang segala sesuatu yang ada. Ya.
Itulah ya secara umum yang disebut dengan filsafat. Ya, yang disebut dengan secara umum yang disebut dengan filsafat. Bagaimana ciri-ciri berpikir filsafat? Apa tujuan kita berfilsafat? Ya, apa itu filsafat? Apa tujuan kita berfilsafat? Apa ciri-ciri berpikir filsafat? Apa sumber filsafat? Ya, itu 4 pertanyaan kira-kira sudah terjawab. Ya, apa itu filsafat? Apa cara berpikir filsafat? Apa tujuan berfilsafat? Ya, itu insya Allah sudah kira-kira sudah terjawab. Oke, itu dia untuk yang disebut dengan filsafat. Ya, yang disebut dengan filsafat. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu ataupun ada yang mau ditegaskan atau diperjelas, boleh bertanya terlebih dahulu. Ya, sesi pertanyaan kita buka, sesi diskusinya kita buka, silakan. Bunda pun udah pulang. Ayo. Untuk Oke, gimana semua? Kira-kira sudah jelas beberapa poin tadi yang sudah kita sampaikan? Atau ada hal yang mungkin masih diragukan tentang ya apa itu dulu filsafat ya? Sebelum kita masuk ke filsafat ilmu. Ya, apa itu dulu filsafat? Ya. Besok baru kita masuk kepada apa itu ilmu. Baru nanti yang ketiga baru kita masuk apa itu disebut dengan filsafat ilmu. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya insya Allah saya tidak akan membebani untuk harus bikin makalah dan ini segala macam. Tapi yang saya butuhkan dari kita itu hanyalah pertama itu adalah rangkuman materi ya dari setiap pertemuan itu ditulis dalam sebuah catatan khusus dalam bentuk tulis tangan ya tulis tangan ya dari setiap pertemuan atau di setiap materi itu dibikin judul, nama dan NIM. Judul, nama, dan NIM-nya jangan lupa. Ya, pertemuan kita hari ini apa misalnya? Ya, pertama disebut pengantar. Pengantar itu kita materi pertama kita itu adalah apa itu filsafat. Ya. Nah, kita silakan itu dari materi yang disampaikan silakan dirangkum dalam catatannya, silakan ditulis tangan dalam buku khusus tertentu. Ya, insya Allah kapan dikumpul, tunggu saja nanti. Kalau saya suruh kumpul, maka dikumpul. Berapa materi yang belum terkumpul, maka sebanyak itu yang akan dikumpulkan. Ya, gimana caranya nanti? Ya silakan disiapkan PDF-nya saja, foto PDF, ya, foto pun PDF. Kalau bisa di PDF-kan, ya kirim PDF saja. Insya Allah jadi itu. Nah, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang beberapa hal tadi, yang pertama apa itu filsafat secara bahasa dan istilah, ya apa itu definisi filsafat, ya walaupun tidak ada definisi baku, tapi hanya dapat kita pahami, ya kita silahkan nanti baca literatur ataupun referensi yang lain, silahkan tambahkan di dalam catatannya itu sumber-sumber yang lain, ya silahkan tambahkan di dalam catatannya itu sumber-sumber yang lain. Tolong dikasih tanda. Kalau ada menuliskan dari sumber yang lain, tolong dikasih tanda. Ya, biar saya nanti bisa bedakan ini yang dari saya,
ya penyampaian yang saya sampaikan, dan ini dari yang mahasiswa cari sendiri, ya mahasiswa cari sendiri sebagai pengayaan yang lebih dalam, ya sebagai pengayaan lebih dalam dari mahasiswa itu sendiri. Jadi itu, ya. Nah, perkuliahan kita insya Allah, ya perkuliahan kita, saya pause dulu karena ini sudah tidak ada pertanyaan.